Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk istiqomah hadir ke masjid, ke majelis ini. Majelis yang sangat mulia ini, majelis yang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Dan yang menurut Allah, semua yang hadir pada kesempatan pada saat ini itu pasti diampuni oleh Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha, terus berdoa agar senantiasa ditolong oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Kita mulai dari kewajiban suami, ya, kewajiban suami. Jadi ini kewajiban suami mungkin beberapa kali pertemuan, ya. Setelah itu nanti kewajiban istri, lalu kewajiban bersama dan lain sebagainya, ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Ya. Ku di sini Nabi, ya. Jadi menikah itu adalah sunnah dari Nabi. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, siapa yang tidak mau menikah, bukan tidak menikah, tapi tidak mau menikah, maka ia bukan golonganku. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pesankan kepada anak-anak kita atau saudara kita yang belum menikah, jangan sampai ada keinginan untuk tidak menikah. Harus ada keinginan untuk menikah. Terlepas kalau sekarang belum ketemu jodoh, itu lain masalah, itu. Tapi tidak ada niatan dalam hati tidak akan menikah. Itu menurut Nabi di sini bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golonganku. Jadi mulai saat ini kita pesankan kepada siapa saja yang mau menikah bahwa menikah itu bukan persoalan nafsu, tapi menikah itu niatkan untuk melaksanakan atau mengamalkan sunnah Rasul karena Allah. Mengamalkan sunnah Rasul karena Allah. Maka itu karena mengamalkan sunnah Rasul, maka di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab suami atau kewajiban suami, di mana kewajiban suami ini merupakan haknya istri. Ada juga kewajiban istri berarti haknya suami. Dan ada kewajiban bersama, ada kewajiban bersama. Kesempatan ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan menyampaikan kewajiban suami. Sebeberapa saja, nanti kita lanjut beberapa yang lain. Beberapa kewajiban suami, yang pertama ini sebetulnya cuma satu, ya. Cuma nanti berkembang dari menjadi kewajiban-kewajiban yang lain. Satu, bertanggung jawab atas agama keluarganya, atas agama keluarganya. Di Quran surat 66 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kita pelihara diri sendiri dulu, ya. Kita perbaiki diri sendiri dulu. Setelah itu istri dan anak, ya. Setelah itu istri dan anak, keluarga, ya. Baru kalau itu sudah beres, meluas itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
akibat dari apa ini? Dari tanggung jawab yang ini, kewajiban yang ini, maka suami harus mewajibkan istrinya berjilbab. Kalau istri tidak berjilbab, suaminya diam, maka besok suami itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Mewajibkan istri untuk sholat ya. Tentu setelah suaminya sholat ya. Suaminya sholat dulu, setelah itu apa? Setelah itu mewajibkan istrinya untuk sholat. Lalu mengajak istrinya ngaji. Suaminya ngaji dulu, lalu ajak istrinya ngaji. Suaminya berpuasa, ngajak istrinya berpuasa. Dan lain-lain. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau suami itu sholat, maka istrinya harus diajak sholat. Sebagaimana apa? Perintahnya di Al-Quran surat 20, surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu, istri dan anakmu mendirikan sholat. Nah itu. Jadi suami diperintah oleh Allah untuk apa? Memerintahkan istri dan anaknya untuk sholat. Maka itu kita harus menjaga. Misalnya sholat subuh itu, maka suami bangun, setelah itu apa? Bangunkan istri, bangunkan anak untuk juga sholat subuh. Jangan biarkan anak misalnya kecapean, terus kita biarkan untuk apa? Untuk dia biarkan kesiangan gitu, sampai tidak sholat subuh atau sholat subuhnya terlambat. Itu berarti bukan ayah yang baik, bukan suami yang baik ya, bukan suami yang baik. Suami yang baik begitu adzan subuh, paling lambat itu sudah adzan subuh sudah dibangunkan gitu. Syukur-syukur kalau sebelumnya sudah dibangunkan untuk apa? Untuk tahajud, untuk witir dan seterusnya gitu. Jadi mendirikan sholat itu tanggung jawab suami atau ayah. Dan bersabarlah kamu, kata Allah, dalam mengerjakannya. Jadi mungkin saja kalau kita menyuruh anak untuk sholat, anaknya agak malas, maka kita harus bersabar ya. Terus kita suruh bersolat, untuk sholat. Kita suruh untuk sholat. Bahkan Nabi memerintahkan kepada kita anak sholat mulai umur 7 tahun. Ajari anak sholat mulai umur 7 tahun. Di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 495, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi kalau kita ke masjid sebagai laki-laki, terus anak itu ikut di saat umur 3 tahun, 4 tahun ke masjid, kita memang jangan melarang ya, kita ajak aja gitu. Kalau nanti ada anak-anak yang berlari-lari di masjid, kita biarkan. Jangan sampai terus kita bentak misalnya atau kita marahi. Sebab kalau itu kita lakukan bisa jadi anak itu jadi trauma dan tidak mau ke masjid lagi, sampai tua pun tidak mau ke masjid. Jadi tidak usah dibentak, biarkan aja memang anak-anak ya. Setelah umur 7 tahun baru kita ajari disiplin sholat. Bahwa sholat itu harus pakai takbiratul ihram, harus begini, harus begitu dan seterusnya gitu. Mulai diajarkan, bacaannya mulai diajarkan gitu ya. Lalu kalau sholat subuh itu 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, sudah mulai diajarkan. Dan bahkan sudah kita beri pengertian, jangan lari-lari, harus berusaha belajar untuk sholat khusyuk, Lalu lanjutan hadisnya, jika mereka telah berumur 10 tahun namun belum sholat, maka pukullah dia. Jadi umur 7 tahun kita mulai ajarkan, setelah umur 10 tahun belum sholat, disuruh pukul oleh Nabi. Pukul di tempat yang tidak berbahaya, bukan di wajah, sehingga nanti kalau di wajah berbekas ya. Bukan di tubuh ya, tapi di mana? Misalnya di paha ya, pukulan-pukulan sayang ya, pukulan-pukulan sayang. Agar anak sholat gitu aja itu kan. Bukan untuk menyakiti. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
Lalu ada kewajiban yang kedua. Kewajiban yang kedua yaitu memberi nafkah. Suami harus memberi nafkah sesuai kemampuan maksimal. Ingat, sesuai kemampuan maksimal, bukan memaksa diri ya, bukan memaksa diri. Tidak punya uang tapi memberi nafkahnya banyak, sehingga harus harus korupsi, harus maling, harus ngerampok misalnya. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi memberi nafkah itu sesuai kemampuan. Di Quran surat keempat ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Jadi kalau kita mampu, beri nafkah sesuai kemampuan kita. Jangan medit, tidak boleh kita medit kepada istri. Kalau memang mampu. Bahkan kalau suami itu medit pada istri boleh mencuri harta suaminya. Tapi mencurinya tidak banyak, sesuai untuk apa? Untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan rumah tangga. Terus bukan untuk foya-foya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita itu punya uang, gaji kita cukup besar, tidak boleh kita tidak boleh medit, tidak boleh medit. Tapi lanjutan ayatnya, dan orang yang disempitkan rezekinya, jadi kalau kita itu rezekinya sempit, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kalau ada seorang suami gajinya atau penghasilannya 1 juta, ya dari 1 juta itu yang dibuat nafkah gitu. Yang dibuat nafkah. Jangan sampai mengada-ada, gajinya 1 juta terus mengada-ada karena ingin menyenangkan istrinya, lalu dia nyolong di kantor misalnya, lalu dia merampok di suatu tempat itu. Agar agar istrinya bahagia, agar untuk manjakan istri, itu tidak boleh dalam Islam. Quran surat keempat ayat 34 tadi. Jadi kalau mampu, beri nafkah sesuai kemampuannya. Dan kalau disempitkan rezekinya oleh Allah, memberi nafkah kepada istri itu dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi tidak boleh dari luar harta yang diberikan Allah. Itu maksudnya, itu tidak boleh dari yang sesuatu yang tidak halal. Batas kemampuan itu bagaimana? Di hadis riwayat Abu Daud, Muawiyah bin Haidah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja haknya istri terhadap suaminya?" Haknya istri yang ditanya, berarti kewajiban suami kepada istri. Rasulullah menjawab, "Engkau beri makan apabila engkau makan. Engkau beri makan istrimu apabila engkau makan." Andaikan kita sendiri tidak bisa makan untuk kita, berarti kita tidak punya kewajiban untuk beri makan kepada istri. Jadi kita makan, lalu istri makan. Itu sama ya, sama. Lalu engkau beri pakaian bila engkau berpakaian. Maksudnya kalau kita beli pakaian, maka istri juga beli pakaian. Itu batasnya ya, batasnya. Janganlah engkau memukul wajahnya. Jadi kita nggak boleh memukul wajah istri. Ya. Walaupun dia itu nuzus atau tidak taat pada suami, tidak boleh kita memukul di wajah. Pukul di tempat yang tidak berbahaya. Pukul tempat yang tidak berbahaya. Jangan menjelekkannya. Menjelekkannya itu kepada siapa? Kepada tetangga. Dijelekkan kepada rekan kerja. Dijelekkan kepada teman-temannya istri. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita menjelekkan istri. Dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Jadi walaupun kita bertengkar di dalam rumah, lalu kita pergi bersama istri, misalnya mendatangi suatu pernikahan, maka di luar itu kita tetap harus harus berbicara sama istri, seperti seolah-olah seperti tidak ada pertengkaran. Kalau di dalam rumah itu boleh, ya, diperbolehkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang tanggung jawab suami kepada istri. Tentu masih ada beberapa tanggung jawab lagi. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Malam ini yang sudah kita sampaikan bahwa kewajiban suami kepada istri itu yang pertama bertanggung jawab atas agama keluarganya, istri dan anak.
jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Yang kedua, memberi nafkah sesuai kemampuan maksimal. Yang mampu memberi nafkah, yang rezekinya longgar, tentu nafkahnya lebih banyak. Yang rezekinya sempit, kita harus memberi nafkah dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Tidak boleh mengada-ada. Sampai utang misalnya, sampai nyuri misalnya, itu tidak boleh ya. Maka ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kewajiban yang lain insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fadhun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.